KTM yang kini mayoritas dikuasai oleh Bajaj Auto tengah menghadapi restrukturisasi keuangan penting. Meskipun situasi keuangannya perlahan membaik setelah krisis, Bajaj sebagai pemegang saham utama telah menyatakan bahwa biaya kompetisi, termasuk dalam balapan, akan dikurangi secara signifikan. Dalam wawancara dengan saluran CNBC, Rajiv Bajaj, Direktur Utama Bajaj Auto, menyebutkan bahwa perusahaan melihat kemungkinan mengurangi biaya overhead lebih dari 50%, mencakup bidang penelitian dan pengembangan, pemasaran, operasi, administratif, dan termasuk kompetisi. Meski program balap KTM di kategori terbesar MotoGP hingga kini masih berjalan, termasuk pengembangan mesin untuk regulasi 2027 yang telah dimulai. Namun, status lengkap dari program satelit, terutama tim Red Bull KTM Tech3, masih belum pasti untuk musim setelah 2026. KTM menyebut bahwa mereka akan menghormati kontrak yang ada hingga 2026, tetapi tidak menjamin kelanjutan setelahnya. Secara keseluruhan, ini berarti meskipun KTM akan tetap berpartisipasi dalam MotoGP dan berkomitmen pada teknologi masa depan, mereka akan melakukannya dengan skema yang lebih terkendali biaya. Dampaknya bisa berupa pengurangan program, skala lebih kecil, atau restrukturisasi strategi balap. Enea Bastianini datang ke Sepang dengan semangat tinggi, tapi Jumat itu berubah jadi hari penuh frustrasi. Ia merasa seperti naik motor baru setiap kali keluar dari pit. Enea mengeluh 2 detik lebih lambat dari 2 tahun lalu. Dari hasil kualifikasi pun segalanya terasa berat. Start dari posisi ke-19 membuat peluangnya tampak tipis. Namun Bastianini bukan tipe pembalap yang menyerah begitu saja. Di sprint race, perlahan ia mulai menemukan ritmenya dan menembus posisi ke-9. Lalu pada balapan utama hari Minggu, The Beast benar-benar bangkit, menyalip satu persatu rivalnya hingga finish di posisi ke-7. Dari 19 ke 7, sebuah remontada yang menandakan semangatnya belum padam. Meski hasilnya positif, Bastianini masih merasa dalam kabut. Masalah kualifikasi belum juga terpecahkan dan ia sadar potensi motornya belum sepenuhnya keluar. Setiap minggu kita selalu membaik, tapi aku masih mencari perasaan yang hilang itu, ujarnya. Dari amarah di hari Jumat hingga senyum tipis di Minggu sore, perjalanan Bastianini di Sepang adalah kisah tentang ketekunan dan keyakinan bahwa badai di awal bukan akhir dari segalanya. Di bawah terik matahari Sepang yang memanggang, Luca Marini turun ke lintasan dengan semangat tinggi. Ia tahu, motor Hondanya mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Dan kali ini, targetnya jelas. Finish di 5 besar. Startnya bagus. Dari barisan tengah, Marini langsung melesat dan menempati posisi ke-7 di tikungan pertama. Tapi tak lama setelah itu, di tikungan keempat, satu kesalahan kecil membuatnya kehilangan momentum. 2 pembalap langsung menyalip, termasuk Johan Zarco yang kemudian menjadi tembok besar di depannya sepanjang balapan. Marini mencoba segalanya. Berkali-kali ia mendekat di zona pengereman, menunggu celah untuk menyalip, tapi Zarco tak memberi ruang sedikit pun. Ia menutup setiap pintu, menjaga ritme, dan membuat Marini terjebak di belakangnya selama hampir 17 lap. Di saat yang sama, rombongan depan perlahan menjauh, membawa serta peluang Marini untuk meraih posisi 5 besar. Kondisi makin sulit ketika suhu trek meningkat. Ban depan kehilangan grip, motor terasa berat di tikungan, dan Marini terpaksa menahan diri agar ban belakang tidak habis sebelum finish. Ia sadar strategi ban yang ia pilih ternyata kurang tepat untuk panas ekstrem Sepang. Pada akhirnya, Marini melintasi garis finish di posisi ke-8. Hasil yang layak, tapi terasa hambar. Potensi podium terasa begitu dekat, namun terhalang oleh kombinasi kecil antara kesalahan, strategi, dan situasi di lintasan. Saya puas karena kami kompetitif, tapi frustrasi karena tahu saya bisa lebih baik kalau tidak terjebak di belakang Zarco, katanya. Marini meninggalkan Sepang dengan perasaan campur aduk. Senang karena poin penting telah dicapai, namun kecewa karena potensi yang ada belum sepenuhnya termanfaatkan. Ia sadar bahwa 1 atau 2 elemen kecil, posisi start, lalu ban dan suhu, bisa membuat perbedaan besar di kelas MotoGP. Fokus selanjutnya akan kedua seri berikutnya untuk mengubah momentum jadi hasil yang lebih konkret. Francesco Bagnaia buka suara soal dokumenter baru MotoGP yang menyorot rivalitas panas antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Judulnya memang menarik, Sepang Clash, 10 Years On. Tapi bagi Bagnaia, proyek itu bukan ide yang bagus.
Menurutnya, dokumenter itu malah membangkitkan kenangan lama yang seharusnya dibiarkan berlalu. Pecco dengan nada hati-hati. Ia merasa momen tersebut terlalu sensitif, apalagi dokumenter itu dirilis tepat di tanggal yang sama dengan peringatan meninggalnya Marco Simoncelli, sahabat Rossi yang tewas di Sepang tahun 2011. Bagnaia juga heran kenapa wajahnya ikut muncul di film itu. Ia mengaku tidak tahu menahu soal produksinya dan merasa aneh dijadikan bagian dari kisah yang terjadi jauh sebelum ia naik ke kelas utama. Bagi sang juara dunia Ducati itu, drama lama Rossi Marquez memang bagian dari sejarah, tapi bukan berarti harus terus diungkit. MotoGP sudah melangkah maju, para pembalap baru datang dengan cerita baru, dan fokus seharusnya ke masa depan, bukan mengulang luka lama. Carlo Pernat kembali jadi sosok yang jujur dan tajam dalam menilai jalannya MotoGP musim ini. Dengan gaya khasnya, ia mengingatkan satu hal penting. Jangan lupa, Marc Marquez tidak ada di lintasan. Kalimat sederhana itu ternyata membawa makna besar. Menurut Pernat, absennya sang juara dunia membuat suasana MotoGP terasa berbeda. Ketika kucing tak ada, tikus-tikus pun menari, ujarnya. Artinya, tanpa dominasi Marquez, para pembalap lain kini punya ruang untuk menunjukkan taring mereka. Ia menyoroti betapa menariknya hasil di Sepang, podium diisi oleh 3 pabrikan berbeda. Ducati, KTM, dan Honda saling berebut, dan ini menurutnya pertanda baik. Persaingan kembali hidup, tak lagi terpusat pada satu nama besar. Pernat juga memuji Alex Marquez yang tampil luar biasa, serta Pedro Acosta yang disebutnya sebagai fenomena sejati. Sementara itu, Fabio Quartararo dan Yamaha dinilai sedang berada di masa sulit, menunggu mesin V4 baru yang diharapkan bisa mengembalikan daya saing mereka. Bagi Honda, Pernat justru melihat sinyal positif. Meski belum punya pembalap sehebat Marc, arah pengembangan mereka mulai tampak menjanjikan. Di akhir komentarnya, Pernat menyimpulkan bahwa tanpa kehadiran Marquez, kejuaraan terasa lebih liar dan tak terduga. Siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah. Jonathan Rea akhirnya akan kembali ke Honda, tapi kali ini bukan sebagai pembalap utama. Setelah menutup karier panjangnya di World Superbike dengan 6 gelar juara dunia, Rea akan menjadi pembalap tes Honda mulai musim 2026. Menurut laporan Motorsport, ia akan membantu mengembangkan motor CBR 1000 RRR milik tim WSBK Honda dan mungkin juga ikut ambil bagian di ajang legendaris Suzuka 8 Hours, tempat ia pernah menang 2 kali. Rea pernah memulai kiprahnya di WSBK bersama Honda dari 2008 hingga 2014. Kini, kembalinya ke Honda terasa seperti pulang ke rumah. Tapi dengan peran baru, bukan lagi pemburu podium melainkan sosok penting di balik pengembangan motor.